Balik lagi di konten perjalanan saya teman-teman. Dan untuk konten kali ini saya mau ajak teman-teman untuk mengunjungi Sunrise Point ataupun Sunset Point yang berada di kota Bandung. Tepatnya mungkin lebih ke arah Bandung Timur. Dan posisinya itu tidak jauh dari terminal Cicahem teman-teman. Di depan nanti akan ada pertigaan. Kalau kita ke kanan itu ke arah terminal Cicahem, dan saya akan ambil ke kiri ke arah Bukit Bintang atau Bukit Moko. Setelah pertigaan ini kita langsung ambil ke arah kanan ya. Kita masuk ke Jalan Padasuka. Kalau nggak salah kita akan naik ke arah Pasir Layung. Di sebelah kanan kita saat ini adalah Saung Angklung Ujo. Ini cukup terkenal teman-teman. Biasanya anak-anak sekolah ya yang berkunjung untuk study tour ke tempat ini nih. Itu di sini ada parkiran untuk bis juga. Saya mau cerita sedikit tentang destinasi wisata Bukit Bintang atau Bukit Moko ya, yang berada di Caringin Tilu. Kalau dulu sih orang-orang tuh kenalnya dengan nama Caringin Tilu teman-teman, karena tahun 2009 itu belum ada landmarknya Bukit Moko atau Puncak Bintang. Kalau nggak salah itu baru ada landmark Bukit Moko itu tahun 2010 teman-teman. Dan ini adalah salah satu destinasi favorit sebenarnya ya untuk generasi milenial ya, anak-anak kelahiran tahun 90-an. Kenapa? Karena dulu itu kan masih belum begitu banyak destinasi wisata. Jadi kalau misalkan kita mau malam mingguan itu kebanyakan ini ke arah Caringin Tilu. Akselerasi dari New Honda Beat Deluxe Smart Key 2024 yang katanya tuh kalau Honda Beat penyakitnya akan ngempos di kontur jalan menanjak. Ini masih permulaan tapi sudah cukup ekstrim. Kita langsung ngetes aja teman-teman, apakah benar Honda Beat ini ngempos seperti generasi-generasi sebelumnya, atau New Honda Beat Deluxe Smart Key 2024 ini sudah oke teman-teman. Jadi Rocky ini kurang lebih sudah 12 hari saya miliki dan saya bawa ke kantor. Kalau penilaian saya sebelumnya sih saya rasa akselerasinya oke seperti Honda Beat karburator tahun 2009 ya, dan saya puas banget sih. Nah, ini saya masih gas tipis-tipis. Asik banget ya akselerasinya, nggak ada yang namanya ngempos. Bahkan ringan dan lincah banget sih. Nah, kita akan menemukan kontur-kontur jalan seperti ini, menanjak, menurun. Dari sini aja kita sudah bisa melihat ya pemandangan yang cukup indah. Oke teman-teman, nanti kita bakal lanjut lagi ya kalau ada hal-hal menarik di depan sana. Yuk kita gaskan ya. Nah seperti ini ya. Jadi saya nggak ambil nafas, kita langsung tancap aja pelan-pelan, slowly, dan ya nggak ngempos ya. Aman banget. Ini saya tarik di 40 km aja. Kan biasanya kalau kita dalam kontur jalan menanjak seperti ini, supaya mengakali tidak ngempos itu kan kita agak tancap gas dari bawah gitu. Kita ambil nafas, dan tadi saya tetap stabil ya di 30-40. Masih aman teman-teman, nggak ngempos. Tapi saya kurang tahu nih kalau misalnya dalam kondisi berboncengan ya. Caringin Tilu, Bongkor, Cipahet, Jati Handap. Seperti ini teman-teman kontur jalannya. Jadi kalau saya waktu itu ke arah kanan sih Jati Handap, nggak ke arah Caringin Tilunya. Nah kontur jalannya seperti ini. Ini saya tetap stabil ya di 40 km. Saya nggak ambil nafas, kita slowly saja.
karena saya mau ngetes seberapa kuat akselerasi Rocky New Honda Beat Deluxe Smart Key 2024 ini di kontur jalan menanjak seperti ini. Karena ya rencananya, dan kenapa saya ganti ke New Honda Beat ini, karena saya punya planning jangka panjang untuk touring yang cukup lumayan jauh. Tahun 2009 sampai tahun 2012, hari Sabtu ataupun Minggu tuh jalur ke atas ini tuh rame banget teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sudah mulai semakin ekstrim. Dulu tuh rame banget teman-teman. Jadi yang bikin kita kerepotan tuh karena ya jalanan ramai dengan roda 4, roda 2. Nah, ini ada Art Resort juga nih. Tuh bagus banget, cakep banget tuh view-nya. Dulu masih tanah-tanah merah. Nah, kalau ini udah lama ya, ini udah ada kilometer 4,8. Ini villa kayaknya. Yuk kita coba untuk menyalip aja yuk. Saya masih tetap di 30-40 ya. Ini bawa santai banget dan nggak ngempos. Masih aman. Nah, dulu tuh jalannya sempit segini nih. Ini kan udah diperlebar tuh, teman-teman bisa lihat. Kelihatan gak ya di kamera? Kanan kirinya sudah perlebar. Kalau dulu tuh cuman jalanan yang aspalnya ini nih. Nah, seperti ini kontur jalannya, dan cukup ekstrim sih. Wah, ini udah lebar banget ya. Dulu nggak segini nih teman-teman. Dulu cuma segini nih, segini ya. Ini udah cukup lebar. Jadi kalau dulu cuma masuk satu mobil, kalau misalnya ada mobil dari atas, mau nggak mau kita menepi ke pinggir, dan itu pun pinggirnya langsung jurang ya. Nah, di sini ada dapur Caringin Tilu. Nah, ini salah satu cafe yang cukup terkenal. Sudah lama juga ya, dari 2009 sudah ada. Wah, ini udah ramai banget sih. Kalau dulu nggak seramai ini teman-teman. Dulu cukup sepi. Kita masih di 30-40. Dan ini nggak ngempos. Sedangkan dulu saya pakai Honda Revo itu agak lumayan ngap teman-teman, atau ya berat ya. Padahal kan motor manualan, motor gigi. Di sini banyak tempat ngopi. Tuh. Jadi buat teman-teman yang mau ngopi, enak banget. Dan posisinya ini kan karena dia berada di mengarah ke utara ya. Jadi kalau misalkan posisi di Bukit Moko atau Puncak Bintang ini, dia bisa dibilang sunrise point ataupun sunset point, karena kita bisa lihat ke arah timur atau ke arah barat. Kalau di Langit Gantole itu kan posisinya sebelah barat ya, ke arah Batu Jajar. Mungkin akan lebih cakep ketika sunrise aja sih. Kalau di sini karena dia posisinya di utara, kita mau dalam momen sunrise ataupun sunset, wah, ini udah cakep banget. Sayang banget ya, ini warung-warungnya sudah pada tutup teman-teman. Karena kita mau ke Puncak Bintang atau Bukit Moko, jadi kita masih lanjut ya. Ini ada jalannya yang rusak, tapi nggak terlalu banyak sih. Nah, kita bisa lihat ke arah sebelah kiri atau ke arah barat ya. Sekarang jam berapa nih? Jam 16.37. Sebenarnya masih cukup lama ya ke arah sunset, tapi nggak apa-apa. Dan saat ini masih normal-normal aja ya. Masih belum ada tuh yang namanya ngempos-ngempos. Padahal ini belum menemukan servis pertama, masih 450 km. Nanti saya akan servis.
Kalau bisa sih jangan di hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu takutnya nanti kelewat nih. Karena tanggal merah kan 17 Agustus, takutnya libur. Wah, repot juga ya. Kita lihat kondisi. Semoga saja kilometernya masih oke lah buat dibawa touring cukup jauh ya. Karena saya saat ini kan posisinya kerja teman-teman, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan free banget ya, jadi mau hari apapun bisa servis. Kalau sekarang ya sulit. Nah, kita sudah mengarah tuh ke puncak bintang. Ada ornamen bintang di depan sana. Dari sini kita bisa tembus ke Lembang juga, tapi saya nggak tahu jalannya bagus atau enggak. Kalau nggak salah sih jalannya jalur trail ya. Nah, di sini baru dicor nih. Dan rumah-rumah di sini udah banyak perubahan sih. Kalau dulu masih banyak rumah panggung ya. Ini juga sebenarnya masih rumah-rumah zaman dulu sih. Cuma udah banyak yang direnovasi teman-teman. Kalau dulu tuh masih rumah panggung dan kebanyakan masih bilik-bilik kayu gitu, bilik-bilik bambu ya. Ini sih udah banyak perubahan dan sepi banget ya, karena mungkin anak-anak sekarang lebih memilih ke Ciwidey, Lembang. Sebenarnya Lembang juga nggak seramai dulu sih. Kalau sekarang Lembang itu ramenya sama orang-orang luar kota Bandung. Kalau dulu kan ya orang-orang Bandung juga banyak yang rekreasi ke Lembang, Ciwidey ataupun Pangalengan teman-teman. Kalau sekarang justru orang-orang Bandungnya kayak yang males gitu ya. Kalau untuk Sabtu Minggu jalan-jalan di sekitaran Bandung karena macet juga. Ya paling banter mungkin ke arah mall ya, arah perkotaan. Kalau dulu jalur ini wah ramai banget teman. Ini masih banyak rumah-rumah panggung ya. Khas banget Pasundan. Warga-warga Pasundan. Mataharinya udah lumayan nih. Saya nggak akan masuk ke arah Bukit Mokonya ya. Kayaknya kita cuman stay di situ aja deh, di ya sekitaran pintu masuk aja. Nah, oke. Dalam kondisi menanjak dan berhenti begini nggak ngempos ya, tuh aman teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih ragu dengan Honda Beat 2024, ya penilaian saya sementara ini oke sih. Ini jalur di depan sana cukup ekstrim. Kita ambil dulu. Mobilnya cukup lama. Nah, saya lupa nih ke arah mana. Oh iya, kalau kita ke puncak bintang kita ke kiri teman-teman. Kalau ini sih udah mau ke arah Jati Handap, kita salah jalan. Di sebelah kiri ini ada longsoran ya. Sebentar, saya salah jalan teman-teman. Tapi dari sini kita coba lihat dulu ya. Ini cakep banget sih view-nya. Saya lupa nih teman-teman, ke sini atau ke kanan ya? Tuh, ya betul ke kanan. Tuh, dermaga. Kita salah jalan teman-teman. Sebentar, saya coba cek dulu ya. Oke, betul ya. Kalau kita mau ke arah Bukit Moko tuh ke kanan. Kalau ke arah jalur belakang kita ini ke arah Jati Handap. Kemungkinan saya nanti pulang lewat Jati Handap aja ya. Ya, biar kita dapat suasana yang berbeda, teman-teman. Pengen ngopi, seharusnya saya ngopi di sana ya, di Caringin Tilu. Cuman kurang afdol nih kalau nggak sampai ke destinasi. Ya, semoga di atas sana ada tempat ngopi.
Kita nggak harus masuk ke Bukit Moko. Bukit Moko ini ya seperti kebun pinus ya, atau apa namanya ya. Nah, puncak bintang teman, Bukit Moko. Ini tenaganya oke ya, nggak ngempos nih, cakep banget. Kita nggak akan masuk sih sampai ke Bukit Mokonya ya. Oh, karena rencana saya ke Bukit Moko bukan untuk ngecil atau untuk berkunjung, melainkan lebih ke tes performa dan akselerasi dari New Honda Beat Smart Key Deluxe 2024 yang baru saja saya beli. Akhirnya saya putuskan untuk putar balik dan tidak masuk ke Bukit Moko. Ada beberapa alasan yang mendasari keputusan itu teman-teman. Yang pertama, menurut saya biaya retribusi sebesar 10.000 untuk Bukit Moko tuh udah nggak worth it banget. Dan yang kedua, teman-teman barusan lihat kalau saya sudah ditagihkan biaya retribusi di tengah jalan. Sedangkan seingat saya, di Bukit Moko itu ada pintu gerbang retribusi. Takutnya kita kena 2 kali retribusi. Dan yang ketiga, menurut saya suasana di Bukit Moko saat ini tidak seasri dulu teman-teman. nah view-nya seperti itu teman-teman. Jadi ada ya hutan pinus gitulah, hutan atau perkebunan pinus. Terus kebanyakan di sana sih spot foto teman-teman. Sebagai perbandingan buat teman-teman yang mungkin penasaran bagaimana suasana di Bukit Moko, sebenarnya hampir mirip seperti hutan pinus di Cikole. Cuman bedanya di sini teman-teman bisa melihat skylight kota Bandung. Itu aja sih, dengan retribusi yang Rp10.000. Terlalu mahal. Bahkan masih ada biaya-biaya lainnya seperti biaya parkir. Ya ini sih nggak aneh ya kalau untuk di Jawa Barat. Sungguh sangat disayangkan teman-teman, jalur dengan view seindah ini akhirnya ditinggalkan dan bahkan dilupakan oleh pengunjung, khususnya warga kota Bandung. Padahal menurut saya destinasi wisata Bukit Moko ini adalah tempat yang cocok banget buat teman-teman yang mungkin gak berani melakukan perjalanan jarak jauh tapi pengen ngecil atau healing. Dan ya ini cocok banget sih. Tapi dengan adanya praktek pungutan liar dan dibiarkan, pada akhirnya tempat ini ditinggalkan bahkan dilupakan. Padahal dengan adanya destinasi wisata, ini bisa sangat membantu perekonomian dari warga lokal khususnya teman-teman. Udah banyak warung-warung yang tutup ya. Dulu ini pada buka teman-teman. Ya mungkin karena pengunjung di sini udah berkurang drastis. Ya, sampai terbengkalai banget warung-warungnya. Tutup tuh, padahal cakep banget viewnya. Sebentar. Ini ada warung yang bagus banget sebenarnya. Cuman dia tutup teman-teman. Nih sayang banget ya. Kok tutup gitu? Tuh, kita lihat dulu ya. Ya kurang lebih seperti ini. Kalau kita ngopi di sini, viewnya kayak gini. Ini persis langit Gantole, teman-teman. Sayang banget tutup ya. Kita cari tempat ngopi yang lain nih. Giliran ada tempat ngopi yang buka tapi viewnya kurang. Nih di sebelah sini kan, sebelah kanan nih kurang. Tuh. Viewnya kurang teman. Nah ini ada tempat buat mendinginkan motor ya. Udah banyak yang tutup. Tuh. Banyak warung-warung yang terbengkalai. Kayaknya dia ada apa? Banyak yang ke arah atas itu kayaknya mau ke arah Puncak Bintang ya. Tapi nggak banyak teman-teman. Paling cuma 1-2.
Ini saya jadi agak mikir-mikir nih mau ngopi. Soalnya view-nya kurang gimana gitu. Nah, di sini ada banyak tempat yang enak sih. Tuh. Agak bingung teman-teman. Wah, gimana ya? Kayak kurang serk gitu. Ya, tapi seperti inilah kondisinya. Ya, nostalgia dikit teman-teman. Pengen ngopi tapi suasananya kayak kurang gitu. Apakah karena udah terbiasa jalan jauh mungkin ya? Ini kan gak terlalu jauh dari rumah. Jadi kayak rasanya tuh kayak biasa aja gitu teman-teman. Tapi mungkin buat teman-teman yang dari tempat yang lumayan jauh, mungkin dari pinggiran kota, masih oke lah ya. Buat saya yang ya ini sebenarnya sekitaran rumah doang gitu, tinggal ke arah atas paling jauh 10 km lah. Udah sampai gitu. Jadi kayak gimana gitu rasanya ya kalau mau ngopi tuh. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat lah ya, dari posisi kita saat ini tempatnya oke lah ya buat ngadem. Walaupun sedikit terbengkalai, ini hari Minggu tapi sepi. Sedangkan dulu tuh Sabtu Minggu di sini ramai banget teman-teman ya. Ya mungkin orang-orang sudah berkunjung ke destinasi yang lain. Dan ini salah satu destinasi wisata yang terlupakan. Mungkin seperti itu ya. Sebenarnya tujuan saya sih lebih ke ngetes motor. Dan untuk kontur jalan yang cukup ekstrim seperti ini masih oke banget ya. Nggak ada namanya ngempos, nggak ada namanya berebet ya. Oke lah teman-teman. Ini udah oke banget kalau kita mau bawa touring jarak jauh. Tapi ya mungkin kilometernya yang perlu diperhatikan aja sih. Karena kan saya harus servis pertama sebelum 1000 km. Mungkin itu aja sih yang perlu diperhatikan. Sisanya oke banget sih, aman. Sedikit terobati juga rasa kangen untuk jalur ini. Udah lama saya nggak kesini. Tahun lama ternyata saya bukan kesini ya, ke Jati Handap, ke arah sebelah kiri itu tadi. Kalau dari Bukit Moko atau Puncak Bintang tadi kita kan sempat salah jalan. Nah, ke arah sana teman. Berarti terakhir kali saya kesini tahun 2000 berapa ya? 2014 kemungkinan. Wah, lama banget, udah 10 tahun teman-teman. Makanya udah sedikit pangling ya. Ini kanan kiri udah banyak rumah juga. Oke deh, mungkin segitu aja ya yang mau saya bagikan. Ya, teman-teman bisa lihat untuk suasana di Puncak Bintang atau Bukit Moko banyak referensi lain, tapi untuk kontur jalannya mungkin teman-teman bisa lihat dari konten ini gitu kan. Karena kan kebanyakan ada banyak kreator yang menyuguhkan destinasi wisata tapi nggak memperlihatkan akses jalannya gitu. Nah, kalau saya beda mungkin ya, lebih banyaknya di akses jalan tapi nggak terlalu banyak review soal destinasi wisatanya. Karena buat saya yang biasa touring tuh
90% itu tentang perjalanan, 10% tentang destinasi wisata. Dan nggak wajib teman-teman, nggak wajib untuk stay ke sebuah destinasi wisata. Mungkin gitu aja. Oke deh, mungkin cukup ya untuk konten kali ini. Minggu depan doakan semoga lancar. Kita langsung gaskin aja teman-teman. Saya mau cari tempat yang cocok banget buat kita kunjungi ya, untuk perjalanan touring kemerdekaan tepat 17 Agustus ya. Ya kalau nggak sampai ke Pangandaran atau Jogja ya mungkin sekitaran Pansela, atau mungkin kita ke arah barat ya, kita coba lihat nanti aja. Mungkin segitu dulu teman-teman untuk konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan konten saya saat ini, dan kita akan berjumpa lagi di konten perjalanan berikutnya teman-teman. Dadah.